Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana la tada' lana fi hadhihi al-lailatil mubarakati dhanban illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah ولا غائبا إلا رددته ولا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا ارزقنا محبة حبيبك سيدنا محمد وعنا على حسن متابعته. اللهم يا ربنا حبب إلينا ما أحبه حبيبك سيدنا محمد واحشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, yang kami cintai, yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan belajar kita menimba ilmu untuk kita amalkan agar kita menjadi hamba yang diangkat derajatnya, hamba yang dekat kepada Allah dan hamba yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, sebelum kita baca hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari sepanjang bulan Maulid ini, kita mengajak sejenak untuk merenungi salah satu kitab tentang Nabi Muhammad, sejarah ringkas Nabi Muhammad yang sering kita kenal dengan sebutan kitab Ad-Daibai. Kita sudah sampai kepada setelah Mahallul Qiyam, dan Qiyam sendiri berdiri di saat membaca sejarah Nabi itu bagaimana hukumnya, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita lanjutkan apa yang ditulis oleh musannaf, oleh Imam Ad-Daibai. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam, belum mengisahkan tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat terindah untuk semesta dan jagat raya, bergembira semuanya. Dan bersama kelahiran Nabi ada banyak keajaiban-keajaiban. Dan Nabi pun dilahirkan dengan keistimewaan-keistimewaan. Wulida sallallahu alaihi wasallam, dan dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhtunan, dalam keadaan sudah berkhitan. Biyadil iyanayati, dengan tangan pertolongan Allah, artinya sudah dibuat oleh Allah seperti itu, berkhitan atas kuasa Allah, karunia Allah, riayah Allah, pertolongan Allah. Ada ulama yang memperdebatkan masalah ini, dan mereka ada ulama meninjau dari sisi kebenaran hadis tentang Nabi dikhitan Nabi terlahir dalam keadaan berkhitan. Apakah itu benar-benar sebuah keistimewaan? Memang Ibn Jauzi menyebutkan kisah ini dalam maudu'atnya, akan tapi ternyata para perawi hadis yang lainnya menganggap bahwasanya riwayat tentang Nabi terlahirkan dalam keadaan berkhitan adalah ada asalnya dan bisa dipakai. Apalagi ini kita sebut dalam rangka untuk menceritakan tentang zat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Ada sebagian yang mengatakan bahwa justru dengan lahir tanpa khit, dengan yang lahir dengan berkhitan itu tidak sempurna, mengingkari bahwasanya Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan berkhitan. Kami sampaikan kepada semuanya bahwa
Jika benar riwayat Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan berkhitan, karena ini terjadi kepada Nabi, maka itu menjadi keistimewaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab semua pada diri Nabi adalah keistimewaan. Mungkin ada yang berkata, ada orang yang dilahirkan dalam keadaan khitan. Bagi orang tersebut mungkin bukan sebuah keistimewaan, dikatakan oleh sebagian orang sebagai kekurangan. Tapi kalau sudah terjadi pada Nabi, beda. Kelihatannya sama, tapi kalau sudah terjadi pada Nabi menjadi beda. Karena ini Nabi Muhammad SAW. Nabi lihat dilahirkan oleh seorang ibunda, sama dengan manusia yang lain dari sisi ini. Dilahirkan oleh seorang ibunda. Lahir, Nabi Muhammad lahir, dilahirkan. Akan tapi itu tidak mengurangi keistimewaan Nabi Muhammad kalau Nabi dilahirkan dalam bentuk dalam cara yang serupa dengan yang lainnya. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwasanya Isa lebih hebat, dilahirkan tanpa seorang ayah. Dijawab juga, Nabi Adam lebih hebat lagi tanpa seorang ayah dan ibu. Masalah keistimewaan bukan masalah itu, akan tapi pada Nabi sendiri adalah kemuliaan, keistimewaan. Memang ada yang mengatakan riwayat tentang Nabi terlahir dalam keadaan berkhitan ini adalah, ada yang mengatakan ini adalah riwayat yang tidak benar. Tapi bagi yang menganggap ini riwayat benar, dianggap sebagai sebuah keistimewaan dan bukan sesuatu yang salah. Kemudian setelah itu ulama berbeda pendapat. Ada 3 pendapat dalam hal ini. Yang pertama, Nabi Muhammad memang terlahirkan dalam keadaan berkhitan. Pendapat yang kedua, ada dikhitan oleh malaikat Jibril bersama di belahnya dada beliau di waktu kecil. Yang ketiga adalah, yang berkhitan adalah kakenda beliau. Ini adalah riwayat-riwayat semacam ini. Akan tapi ketahuilah bahwa Imam Al-Bibai menghadirkan kisah ini yang akan dibicarakan adalah zatnya Nabi Muhammad SAW. Adapun masalah khitan ini adalah tambahan. Kalau bahasa adalah dalam sebuah rumah ada pokok-pokoknya, ada hiasan dan sebagainya. Jadi pokoknya adalah Nabi terlahir dan semesta bergembira. Adapun Nabi dalam keadaan bercelak dan sebagainya, memang ulama berbeda dalam kesahihan hadis tersebut. Kita tidak berurusan dengan itu, kita mengikuti ulama yang membawanya. Kalau ada ulama yang mengingkari tentang riwayat Nabi Muhammad bercelak, kemudian Nabi Muhammad dalam keadaan berkhitan, itu urusan mereka para ulama besar berdasarkan ilmu mereka. Akan tapi mereka pun masih mengagungkan Nabi Muhammad dengan cara yang lain, hanya urusan riwayat. Urusan riwayat, sehingga orang riwayat ini seperti Abu Nuaim riwayatkannya, sementara yang lain Ibnu Jauzi mengatakan itu tidak benar. Ulama memang mereka berpikir, sehingga hadis-hadis itu memang selalu begitu. Sesaat ada orang yang mengatakan ini lemah, sesaat mengatakan ini adalah sahih, sehingga hadis yang disepakati tidak banyak. Dan perbedaan itu jika dalam urusan fikih itu peluang bagi ulama untuk berbeda pendapat, sehingga akan ada kemudahan nanti. Adapun pada zat Nabi SAW, hendaknya perbedaan itu tidak boleh menjadi kita merendahkan Nabi. Bagi siapapun yang mengatakan bahasanya riwayat tentang Nabi Muhammad dikhitan itu adalah tidak benar, yang mengatakan tidak benar, misalnya Nabi Muhammad tetap mulia. Dan bagi yang mengatakan bahasanya riwayat Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan berkhitan, itu pun juga kemuliaan untuk Nabi Muhammad. Selesai. Sebab semua yang ada sangkut pautnya dengan Nabi adalah mulia, supaya tidak saling menghujat, akhirnya yang dihujat Nabi. Misal yang mengatakan bahwa jika ada orang terlahir dalam keadaan berkhitan itu adalah aib, celak, gak sempurna, lalu mengatakan hadis ini tidak benar, yang mengatakan Nabi berkhitan itu adalah tidak benar. Dan berkhitan bukan sebuah keistimewaan, sudah terlanjur dia putuskan bahwasanya berkhitan bukan sebuah keistimewaan karena ada orang lain terlahir dalam keadaan berkhitan. Kemudian bahkan ada yang mengatakan itu adalah sebuah kekurangan, cacat.
Jika ternyata hadis ini tetap, berarti Nabi Muhammad cacat, naudzubillah. Jadi hendaknya kita tuh memandang bahwasanya apapun, baik yang mengatakan riwayat khitan ini ada atau tidak ada, tetap kita kembalikan kepada kemuliaan. Jika memang riwayat khitan ini tidak benar, Nabi tidak berkhitan, bukan berarti tidak mulia, Nabi tetap mulia. Bagi yang mengatakan riwayat khitan ini ada dan benar, itu pun juga kemuliaan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bagi yang mengatakan Nabi dikhitan itu adalah apa? Biar tidak dilihat auratnya oleh siapapun, karena adalah urusan Nabi Muhammad, sudah ditutup auratnya. Ada di hujah-hujah yang dihadirkan oleh orang yang mengatakan Nabi berkhitan, termasuk dihadirkan oleh Imam Ad-Daibai. Jadi khilaf itu tidak boleh menjadikan kita menghujat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makhulan Nabi Muhammad bercela, dan memang artinya apa? Kalau ini bisa dimaknai, memang ada yang mengingkari riwayat celak, ada mengatakan menetapkan riwayat celak itu ada. Yang jelas mata Nabi Muhammad indah, dan mungkin begitu indahnya seperti bercelak. Mungkin kalau dikatakan bahasanya riwayat celak itu adalah tidak benar, kalau riwayat Nabi punya mata luar biasa, begitu indahnya, sehingga kalau orang pengen matanya indah, ikuti bercelak menjadi lebih indah dari yang tidak. Itu Nabi SAW. Artinya apa? Nabi itu terlihat dalam keadaan indah, bercelak atau tidak, yang jelas indah. Sampai biarpun tidak bercelak, tapi seperti bercelak. Jadi supaya tidak saling menghujat di sini. Memang masalah riwayat itu tugasnya para ahli hadis. Dan memang termasuk Ibn Jauzi mengatakan hadis ini tidak benar. Suyuti meriwayatkan hadis ini, Abu Nu'aim membawa hadis ini, dan para ulama hadis ada yang membawa hadis ini. Jadi hadis ini adalah ulama berbeda pendapat. Kita keluar dari perbedaan pendapat. Yang jelas mata Nabi Muhammad paling indahnya mata. Dan jika makanya termasuk disunnahkan setelah itu bercelak, berminyak, menggunakan minyak rambut. Kalau Nabi SAW tidak perlu itu semuanya. Kita disunahkan pakai minyak wangi karena kita kecut, biar orang itu nyaman dengan kita. Kalau Nabi keringatnya sudah wangi, jadi biar keadaan kita selalu wangi seperti Nabi selalu wangi. Dan Nabi pun benci dengan Nabi tidak suka dengan bau yang tidak enak apapun, sehingga kita makruh makan sesuatu yang tidak nyaman baunya, dan seterusnya. Fa asyraqa bi baha'il fadha. Dan ini banyak riwayat tentang bersama lahirnya Nabi Muhammad itu semesta itu menyala, ada cerah yang berlebihan, sampai di Persia itu berheboh, ada apa kok ada sinar dari arah sana. Semua negeri, cuman kisah ini terungkap setelah beberapa waktu, bukan di saat itu, karena saat itu belum ada berita. Hanya dikisahkan bahasanya suatu ketika di negeri ini mengisahkan bahasanya ada apa kok bumi ini cerah, semesta itu kok cerah. Setelah dihitung-hitung, hari itu adalah bersama hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semesta jagat menyala. Tapi waktu itu orang tidak mengerti. Orang-orang yang di Persia pun hanya berkata ada sinar dari arah sana, begitu saja. Bersama itu juga nanti runtuh istana-istana, padam mati apa lampu, bersama itu juga. Dan padamnya api yang ada di Persia bersama adanya sinar saat itu. Dan orang Persia bercerita tentang ini. Hari itu api padam, dan bersama padamnya api itu ada sinar yang menyala ke angkasa, ke semuanya penjuru. Belum tahu waktu itu, hanya setelah itu dihitung-hitung, wah, diperkirakan saat itulah bersama lahirnya Nabi Muhammad SAW setelah beberapa waktu kemudian. Wa tala'la al-kaun min nurihi wa tala'la menyala, kimilauan al-kaun jagat raya min nurihi dari sinarnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad zatnya adalah nur, Allah menyebut sebagai nur. Nabi Muhammad zatnya adalah nur, artinya Nabi Muhammad digelari oleh Allah dengan nur. Dan Nabi Muhammad nur hissi dan nur maknawi.
Nur hissi dan nur maknawi. Nur maknawi adalah yang dibawa Nabi adalah hidayah dari cahaya. Adapun cahaya yang bisa diindra oleh panca indera, pernah suatu ketika lihat Siti Aisyah jatuh jarumnya, jarum jatuh. Waktu itu Nabi Muhammad melakukan itikaf, Nabi kemudian melongokkan wajah beliau ke kamar yang gelap gulita, sehingga dengan sinar wajah Nabi Muhammad SAW terlihatlah jarum dan diambil. Alangkah cemerlangnya, alangkah terangnya wajahmu ya Rasulullah. Nabi Muhammad mengatakan, wailun wailun, celaka celaka orang yang tidak bisa melihat wajahku. Kemudian Siti Aisyah berkata, ya Rasulullah, bagaimana orang tidak bisa melihat wajahmu secerah ini? Bagaimana orang tidak bisa melihat wajahmu secerah ini? Dalam banyak riwayat tentang ini, bagaimana orang tidak bisa melihat wajahmu? Yang tidak bisa melihat wajahku adalah nanti di akhirat. Orang yang di dunia ini bisa melihatku, bertemuku, tidak pernah iman kepadaku, maka dia tidak akan bisa melihat wajahku nanti. Jadi ini menunjukkan bahwasanya dari diri Nabi ada pancaran cahaya-cahaya. Jadi kalau Nabi berjalan itu jangan dianggap seperti lampu begini, cahaya. Subhanallah, bagaimana Allah menjadikan itu cahaya? Ada terang, ada jelas, ada hissi dan maknawi. Wa dakhala fi 'aqdi bai'atihi man baqiya minal khalaiqi, dan akan masuk kepada bai'at kepada Nabi SAW, mengakui ikrar dengan Nabi SAW, man baqiya minal khalaiq, hamba-hamba Allah setelah Nabi SAW, kama dakhala fiha, seperti telah masuk dalam bai'at kepada keimanan man madha, dari hamba-hamba Allah yang terdahulu. Jadi nanti bersama datangnya Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad berbai'at, ikrar kepada Nabi, berbai'at, menganggap Nabi, berbai'at, meyakini Nabi sebagai Nabi. Seperti kisah terdahulu juga ada Nabi Musa, umatnya berbai'at kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya dan seterusnya. Awwalu fadilatil mu'jizat, pertama kali yang tampak dari mu'jizat diungkapkan oleh Imam Ad-Daibai tentang mu'jizat. Mu'jizat diberikan kepada Nabi, dan Nabi saat itu kan belum menjadi Rasul. Memang betul Nabi belum menjadi Rasul, akan tapi Nabi sudah menjadi Nabi sebelum Adam diciptakan. Kuntu nabiyan wa Adam bainar ruhi wal jasadi. Jadi Nabi Muhammad SAW sudah menjadi Nabi. Ini adalah khilaf para pakar akidah menjelaskan tentang kapan Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi adalah dari dahulu, sebelum Adam terciptakan, dan bukan pengetahuan Allah bahwa Nabi Muhammad akan jadi Nabi. Tidak, kuntu nabiyan wa Adamu bainal ruhi wal jasadi, oh kama qala Nabi SAW. Istilah mukjizat di sini, kalau bagi yang mengatakan Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi bahasanya tahun umur 40 diangkat juga menjadi seorang Rasul, maka mukjizat ini adalah mukjizat bukan istilahi yang selama ini kita fahami. Bahasanya mukjizat adalah suatu kejadian yang luar biasa terjadi pada Nabi dan Rasul untuk mengukuhkan tentang kebenaran risalah yang dibawanya. Sehingga mukjizat secara lughawi saja, mukjizat seperti halnya orang zaman sekarang, wah ini mukjizat, sebuah mukjizat. Mukjizat tak apa, sesuatu yang menjadikan akal kita tidak mampu untuk merenung memikirkannya. Kejadian yang luar biasa, mukjiz, mukjiz menjadikan kita lemah untuk bisa mencerna. Kita tidak mampu, kejadian yang luar biasa. Maka termasuk kejadian yang luar biasa terjadi pada Nabi, khumudin nari Faris, padamnya api yang disembah oleh orang Persia, padam saat itu, dan selama ini tidak pernah padam. Tadi yang kami sampaikan, bersama padamnya api di Persia, sukuti syurufat. Syurufat itu ada sebuah istana, dan di atas istana ada kamar-kamar, dan kamar-kamar ini tempat yang paling istimewa untuk melongok melihat ke sana, melihat keindahan alam. Akan tapi bersama lahirnya Nabi Muhammad SAW, api yang biasa disembah oleh orang Persia itu padam dan runtuh.
runtuh itu istana itu apa, semacam kamar-kamar syurafat. Itu adalah itu tadi istana, di paling atasnya ada tempat-tempat kecil, kamar-kamar yang indah untuk melihat, melongok ke sana kemari untuk melihat keindahan alam. Runtuh itu. Wa rumiyat syayatinu minas sama'i bisyuhubil muhriqati. Setan-setan dilempar oleh Allah saat itu dengan bintang-bintang yang membakar. Ada, makanya ada sampai hari ini pun dikatakan bahwasanya jika ada meteor yang jatuh itu adalah untuk melempar setan, dan itu ada riwayat yang semacam itu. Biarpun kalau kita bicarakan, mungkin orang pakar-pakar ilmuwan mengatakan itu adalah proses ya ke alam, itu secara lahir semacam itu, akan tapi ada makna di balik itu. Seperti hanya adanya gempa bumi, seperti adanya gunung meletus, memang secara lahir adalah larva yang meluap kemudian mencurahkan, mengeluarkan api dan air panas dan seterusnya. Makanya itu adalah, tapi ada makna di balik itu semua. Apakah maknanya adalah murka Allah atau ingin mengangkat derajatnya? Ada makna di balik ini semuanya. Dan sama bintang itu memang secara lahir itu ada, secara lahir terlihat bintang yang jatuh, tapi ada makna bahwasanya itu adalah untuk merajam, untuk melempar setan-setan. Dan bersama lahirnya Nabi Muhammad SAW dihalau itu setan-setan, dilempar dengan bintang yang membakar mereka. Wa raja'a kullu jabari minal jinni, dan jin-jin yang jahat, jin-jin yang jahat, ada jin yang tidak jahat, dan jin-jin yang jahat itu kembali. Jin-jin yang jahat memang nanti dikabarkan bahwasanya ada jin ingin mengintip berita-berita langit, kemudian nanti dikabarkan kepada para dukun dalam bentuk ramalan-ramalan. Makanya berurusan dengan dukun sama berurusan dengan iblis dan jin. Dan di saat seperti itu dilempar, sehingga kembali jin-jin itu yang ingin mengintip berita-berita langit untuk disebarkan kepada penyihir-penyihir, untuk disebarkan kepada dukun-dukun, kembali raja'a wa huwa bi saulati sultanatihi, kembali dalam keadaan terhinaan. Biarpun di kerajaan jin, jin punya kerajaan, akan tapi setelah dia dengan kesombongannya ingin menembus langit, mengintip berita langit, dilempar. Saat itu pulang dalam keadaan hina. Dalilun khadi, terhinakan. Dalil hina, khadi rendah. Lamma ta'allaqa min sanahun nur sati, dan tatkala berkimilauan min sanahu, dari cerah nur cahaya as-sati yang memancar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asyraqa min bahai, tidak akan memancar dari ini semuanya kalimat indah. Jadi gambaran Imam Ad-Daibai begitu, beliau adalah seorang penyair dahsyat. Ta'allaq itu ada hubungannya dengan cahaya, sana cahaya, nur cahaya, sate urusan cahaya. Ini cahaya. Bahasa Indonesia saja yang miskin, jadi bingung menerjemahkan. Tetap cahaya lagi, sinar lagi, kemilau lagi. Jadi ini ta'allaq itu ada urusannya adalah kemilau cahaya. Wa asyraqa min baha juga cahaya, dia cahaya, nur cahaya tadi. Ad-diya'ul lami, cahaya yang berkilauan. Ini jadi memancarlah cahaya yang berkilauan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahir dan batin, hissi dan maknawi. Hatta setelah Nabi Muhammad terlahir, ridho, disadarkan alal maradi, kepada tukang susu, wanita-wanita yang menyusui, dan semua wanita yang menyusui pada berpaling, tidak mau menyusui. Karena apa? Nabi Muhammad adalah dari keluarga yang fakir saat itu. Mau gaji apa, memberi apa kepada orang yang bakal menyusui? Seorang wanita yang punya nasib untung, nasib baik, Halimah As-Sa'diyah,
karena kelemahannya Halimah Sa'diyah, kefakirannya, sehingga kendaraan yang dikendarai pun tidak bisa kenceng, sehingga Halimah Sa'diyah tertinggal dari rombongannya, sehingga orang-orang sekawanan teman-teman Sayyidah Halimah Sa'diyah mendapatkan bayi orang-orang kaya, pergi pulang ke kampung masing-masing, kemudian Sayyidah Halimah Sa'diyah tertinggal. Tidak ada bayi yang tersisa kecuali bayi yatim dan fakir, yang namanya bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diambillah bayi itu, dan bersama sentuhan bayi mulia Rasulullah dengan kulit Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, yang dikatakan Halimah As-Sa'diyah semula tidak banyak mempunyai air susu, berkat sentuhan tangan Nabi SAW menjadi air susu yang menjadi banyak. Dan kendaraan yang dikendarai yang semula adalah kendaraan yang lemah, Allah beri kekuatan menjadi kendaraan yang kuat dan bisa menyalip wanita-wanita yang lain yang telah mendahului, yang semula mendahului Halimah Sa'diyah. Dan keberuntungan untuk Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, dan itu Allah pilihkan untuk Sayyidah Halimah Sa'diyah. Wallahu a'lam bissawab. Kita langsung kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin, amin. Ila anqal. Kita sudah sampai kepada apa yang dihadirkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, peresan, saripati, pemikiran, renungan, hikmah yang ke-209. Beliau katakan bahwasanya qurbuka minhu. Kita sering membicarakan tentang kedekatan seorang hamba kepada Allah. Ini orang ini dekat kepada Allah, ini orang ini dekat kepada Allah. Apa yang dimaksud kedekatan? Jika pada pertemuan yang lalu kita membahas sampainya orang kepada Allah, sekarang dibahas tentang kedekatan seorang hamba kepada Allah. Qurbuka minhu, kedekatanmu kepada Allah itu adalah ditandai antakuna musyahidan li qurbihi, di saat engkau bisa menyaksikan kedekatan Allah kepadamu. Maknawi, ini adalah maknawi, bukan dekat fisik, karena Allah tidak bisa disebut sebagai jirim, sebagai jasad, tapi Allah adalah maha dekat. Cuman bagaimana memahami makna kedekatan Allah di sini? Bagaimana kita tahu kalau kita dekat kepada Allah? Untuk kamu tahu bahwasanya kamu dekat kepada Allah adalah jika kamu sadar Allah dekat kepadamu, itulah kamu dekat kepada Allah. Jika engkau menyadari bahwasanya Allah dekat kepadamu dengan pertolongannya, dekat kepadamu dengan pengawasannya, dekat kepadamu dengan pertolongannya, maka itu artinya engkau dekat kepada Allah. Jadi kesadaran seorang hamba bahwasanya Allah selalu melihat kita, menyaksikan kita, lah ini kesadaranmu kalau Allah memperhatikanmu, melihatmu, itulah kedekatanmu kepada Allah. Sebab orang bertanya, gimana sih yang dimaksud saya ini dekat kepada Allah? Yaitu jika kamu sadar bahwasanya Allah selalu melihatmu, dekat dengan rahmatnya untukmu, selalu memberikan nikmat kepadamu. Lah, kalau kamu sadar, itulah, kalau kamu sadar Allah dekat dengan nikmatnya kepadamu, Allah dekat dengan pertolongannya kepadamu, Allah dekat dengan bantuan kepadamu. Nah, di saat kamu sadar Allah dekat kepadamu, itulah kamu dekat kepada Allah. Sebab orang tidak pernah menyadari, kadang gak tahu nikmat dari siapa, gak pernah bersyukur, ya tidak dekat kepada Allah. Padahal nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, tidak bisa dihitung. Harus kita pilah makna kedekatan. Di sini ada dua model, ada dekat secara umum, ada dekat khusus bagi para kekasih-kekasihnya. Dekat secara umum adalah kesadaran secara umum bahwasanya Allah itu melihat kita, Allah menyaksikan kita, ini umum, bukan kedekatan khusus para kekasih Allah dan para waliullah. Nah, kedekatan umum ini yang dimaksud di sini. Jadi hendaknya kita menyadari bahwasanya Allah sangat dekat kepada kita. Kalau menurunkan siksa nggak pakai
tempo. Kalau kita mau ngirim bom ke Jawa Tengah dengan kecanggihan teknologi kita kan butuh waktu detik. Kalau Allah mau menurunkan musibah ya saat ini, sangat dekat. Kalau Allah menurunkan musibah sangat dekat, Allah memberikan nikmah sangat dekat Allah, lebih dekat dari urat nadi kita, maksudnya sangat dekat Allah pertolongannya dengan kita, bahkan selalu dengan kita. Lihat pertolongan Allah, tidak ada detik berlalu kecuali ada nikmat diberikan Allah kepada kita. Hembusan nafas, pandangan, ludah yang kita telan, bebasahan yang ada di mata, pendengaran, semuanya. Lihat detak jantung yang memompa darah agar berputar dan seterusnya. Ini nikmat yang tidak berhenti. Dari mana itu semua? Dari Allah, dekat sekali Allah, bahkan tidak pernah terpisah dari kita. Pertolongan Allah, riayah Allah, perhatian Allah kepada kita. Nah, ini yang harus dihadirkan. Kalau dalam hadis Jibril bahwasanya maqam ini namanya maqam ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah, ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Ini hendaknya maqam kita ini, maqamnya orang dekat kepada Allah itu adalah maqam yang selalu menyadari, sadar kalau Allah melihatnya. Ini perlu ditumbuhkan. Dan makna dekat yang kedua adalah dekat khusus yang sering kita sampaikan. Yuk kita datang ke tempatnya orang alim. Kenapa? Dia lebih dekat kepada Allah. Ini bukan dekat makna yang pertama tadi. Makna yang pertama harus diyakini oleh semua, bahwasanya Allah melihat kita dimanapun kita berada, di tempat yang tersembunyi pun Allah melihat kita. Lah ini kita sudah punya keyakinan semacam ini atau belum? Kalau secara akal dan di alam, pendidikan di buku, kita dengar, ngerti Allah dekat sama kita. Dalam bahasa diskusi kita, Allah melihat kita, Allah. Tapi bukan itu yang dibuat musyahidan, menyaksikan dengan hatimu, musyahadah, menyaksikan, kamu meyakini Allah dekat, itu yang diperlukan. Maka siapapun yang merasakan Allah, melihatnya Allah, memperhatikannya Allah, memberikan nikmat, itulah orang dekat kepada Allah. Ini umum. Adapun yang khusus adalah orang yang diberi oleh Allah dengan bermacam-macam keistimewaan. Dan bagian yang kedua ini, bolehkah kita merasakan bahwasanya Allah dekat sama kita dalam bentuk yang kedua ini? Kalau bentuk yang pertama kita arahkan dalam makna Allah melihat kita, semuanya harus punya keyakinan semacam ini. Tapi yang kedua, sebagian ulama mengatakan tidak boleh kamu merasa dirimu dekat kepada Allah dengan kedekatan yang khusus. Pembahasannya adalah, bolehkah seorang itu merasa dirinya wali? Nah ini, kalau seorang merasa dirinya adalah wali, berarti sudah dipilih oleh Allah. Apakah benar boleh orang mengatakan dirinya sudah dipilih oleh Allah? Bagaimana dia tahu dirinya dipilih oleh Allah? Dan bagaimana dia bisa membedakan antara ini istidraj, bukan hakikat nikmat? Bolehkah seseorang merasakan rasanya, sayalah orang yang diberi keistimewaan oleh Allah? Kadang bukan keistimewaan, ternyata itu untuk menjerumuskan, untuk menjadikan dia apa? Terjerumus dia dengan karunia. Ada namanya istidraj. Jadi yang dibahas oleh bin Athaillah Sakandari bukan bagian ini, tapi bagian yang pertama tadi, keyakinan Allah melihat kita. Adapun jika seseorang merasakan dirinya dekat kepada Allah, bolehkah yang semacam ini? Dulu pernah kami sampaikan di pembahasan hikmah yang sebelumnya, kalau seseorang merasakan dirinya adalah kekasih Allah, waliullah, berarti merasa dirinya dekat kepada Allah, dipilih oleh Allah. Sementara para kekasih Allah yang sesungguhnya sangat merasa takut jika diberi oleh Allah keistimewaan. Bab karomah saja yang pernah kita bahas. Ada seorang orang tuh ngaku-ngaku punya karomah, bisa ngapain gitu deh, anggap saya bisa terbang di awal berjalan di atas air itu, biarpun itu sebenarnya keramat enteng, keramat kecil. Perahu pun berjalan di atas air dari dulu, ikan nyelam malahan nggak mati, burung terbang setiap hari nggak bangga. Tapi karamat yang sesungguhnya adalah istiqomahnya seseorang di dalam meninggalkan kemaksiatan, di dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik, anggap saja seseorang diberi oleh Allah keistimewaan, diberi karamah, bisa ngapain begitu. Lihat apa yang ada di dalam hatinya. Para kekasih Allah kalau diberi keistimewaan ditutup, seperti menutupnya seorang wanita darah haidnya. Malu karena apa? Ia mencurigai dirinya sendiri, pantaskah aku diberi oleh Allah keistimewaan kayak begini? Jangan-jangan ini ujian bagi saya. Lihat, ada seorang orang ngaku wali, punya makong, ngaku wali, ngaku keramat, suka ngutuk orang. Ini kualat gara-gara kurang ajar sama saya ini wali. Dulu enak bener ngomong wali-wali itu ya. Jadi diberi keistimewaan, mikir bisa begini, bisa begitu, mikir loh, kok orang seperti saya. Bahkan di dalam berdoa memang kita dihimbau untuk yakin wa antum muqinuna bil ijabah, yakin Allah itu maha pemberi, maha mengkabul doa. Tapi di saat doa kita dikabul pun ternyata para kekasih Allah di saat doanya dikabul mikir, siapa saya, kok setiap omongan saya dikabul oleh Allah? Ini benarkah nikmat dan karunia dari Allah? Jangan-jangan istidraj. Nah, baik, kita akan masuk bab ini. Kalau tadi yang pertama sudah jelas bahwasanya yang disampaikan Ibn Athaillah As-Sakandari bahwasanya tanda kedekatanmu kepada Allah itu adalah jika engkau tahu Allah dekat kepadamu. Dekat yang sifatnya umum, mengetahui keadaanmu, menjagamu. Tapi dekat khusus ini orang bisa melihat kalau dia benar-benar dekat kepada Allah. Sebagian ulama mengatakan boleh seseorang mengetahui diri yang wali, sebagian ulama. Jadi boleh mengetahui diri yang wali. Cuman tandanya ada kepekaan juga, bahwa jika seseorang itu tahu bahwasanya dia dipilih oleh Allah dengan segala keistimewaan, dengan macam-macam karunia, tanda bahwasanya itu bukan ujian dan istidraj. Apa? Semua yang ia dapat menjadikan dia semakin tawadhu di hadapan Allah. Nah, ini tandanya. Dia sadar diberi oleh Allah bermacam-macam, termasuk doa dia dikabul, ini semuanya. Setiap minta doa dikabul, ya dikabul, 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 dikabul. Tandanya bahwa kalau itu orang benar, maka dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga huruf kedekatan yang pertama tadi menjadikan seseorang berhati-hati, tidak mudah melakukan kemaksiatan. Adapun yang kedua ini menjadikan seorang hamba mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sadar Allah telah memberikan banyak karunia kepadanya, sadar, nah ini aku telah dikhususkan oleh Allah. Orang tidak punya rezeki, saya punya duit. Orang sakit, saya sehat. Orang tidak punya anak yang alim, saya punya anak. Terus diberi ini, lah tanda kalau ini nikmat yang hakiki, nikmat yang sesungguhnya. Semuanya itu menjadikan dia semakin tawadhu di hadapan Allah. Itu saja kuncinya. Jadi boleh dimaknai bahwasanya tanda kedekatanmu kepada Allah adalah jika engkau tahu Allah dekat kepadamu dengan membuka banyak kemudahan untukmu, dan itu semua menjadikan engkau semakin tawadhu kepada Allah. Maka itu dekat yang sesungguhnya. Sebab ada orang merasa dekat apa? Diberi karunia tambah sombong. Fir'aun. Dan andai-andainya sampai hari ini diberi keistimewaan sedikit saja, masa doa dikabul sekali saja ngobrol, saya itu punya doa dikabul tuh, saya doain lu, itu gara-gara saya doain mati semuanya. Aduh, apa itu? Jelas itu adalah bukan orang yang mendapatkan karunia dan tidak kenal Allah. Nah, kedekatanmu kepada Allah dalam makna kedekatan yang kedua tadi, kedekatan yang khusus, artinya bagaimana engkau itu dekat kepada Allah dengan dekat yang khusus adalah di saat Allah memberikan keistimewaan kepadamu, dan dengan keistimewaanmu itu kau tambah tawadhu kepada Allah. Misalnya Allah pilih dirimu untuk bisa menjadi ahli puasa, Allah pilih dirimu untuk menjadi juru dakwah, Allah pilih dirimu untuk menjadi ahli sholat, Allah pilih dirimu untuk dengan bermacam-macam kebaikan. Apa yang kamu sadari? Kan itu yang kau sadari adalah apa? Yang kita sadari apa? Yang kita sadari waktu itu kita dekat kepada Allah, kan begitu. Jadi di saat kita bisa sholat, berarti apa? Kalau kita melihat orang ahli ibadah, ahli sholat, apa yang kita yakini? Dia dekat kepada
Allah. Dan kita pun demikian, kita merasa dekat kepada Allah sehingga omongan kita dikabul, permintaan kita diberi, subhanallah, merasa dekat kepada Allah. Nah, perlu kita lihat, jika buah daripada keyakinan ini menjadikan kita semakin tawadhu, baru itu benar, bukan ujian. Maka musyahidan, engkau menyaksikan Allah dekat kepadamu dengan karunia, menyaksikan dengan yakin, dengan hati, Allah dekat kepadaku, Allah memberikan kepadaku segala keistimewaan, maka wajib aku mensyukurinya. Aku tidak boleh sombong, aku tidak boleh menyia-nyiakan nikmat tersebut. Nah, ini makna yang kedua. Biarpun termasuk para pensyarah hikam ini tidak membawa ke makna yang kedua, sebab makna yang kedua pembahasannya berat. Artinya apa? Tidak boleh orang merasa dirinya telah diberi keistimewaan, menjadi orang Yahudi tadi. Seperti orang Yahudi mengatakan, aku adalah anak Tuhan yang Allah tidak bakal menyiksa kami karena kami sudah dekat pada Allah. Nah, ini kan kurang ajar. Sama wali-wali palsu itu merasa seolah-olah dia bebas dari dosa, punya sekeramat, jamaahnya banyak, murid yang banyak, seolah-olah sudah punya surga. Hitung-hitung, ini semuanya murid-murid saya, ini ulama, pahala saya gede. Nah, ini tertipu. Sementara orang yang kenal Allah secara sesungguhnya, dengan melihat nikmat itu akan semakin kecil di hadapan Allah, bahkan merasa selalu berkata, ya Allah, aku tidak pantas ya Allah kau beri seperti itu semuanya Allah, akan tapi engkau tetap kau beri kepada kami ya Allah. Apa yang muncul setelah itu? Syukur dan syukur yang tidak ada hentinya. Maka itu orang yang kurub, maknanya dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semoga Allah menjadikan kita hamba yang dekat kepada Allah dan faham makna kedekatan. Makna yang pertama tadi, yaitu kita menumbuh, suburkan keyakinan bahwa Allah selalu menyaksikan kita, melihat kita, memperhatikan kita. Dimanapun kita berbuat, Allah tahu. Biarpun kita sembunyi di kamar kita, Allah melihat itu semuanya. Maka inilah yang akan membangun kedekatan kita, merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa, lah kalau tidak seperti itu semua, jika engkau tidak meyakini, jadi makna kedekatan itu kalau tidak dimaknai kesadaranmu, kamu belum dekat kepada Allah. Gimana kamu dekat kepada Allah? Misalnya orang yang tidak menyadari Allah maha tahu, Allah menyaksikannya, Allah melihatnya, Allah menghitung amalnya. Yang tidak tahu nggak bakal mungkin dekat. Kenapa? Yang tidak meyakini Allah melihatnya, dia akan bebas berbuat apa saja. Maka wa illa, kalau tidak begitu, famin aina anta wa wujudu qurbih, gak ada hubungannya dirimu dengan makna kedekatan itu. Kalau kamu belum bisa merasakan seperti itu, kau tidak dekat. Bagaimana kamu mengatakan dekat kepada Allah sementara kamu tidak mengerti Allah itu dekat kepadamu? Jadi kalau kamu sadar Allah dekat kepadamu, baru benar itu. Kalau kamu belum bisa paham dan sadar kalau Allah dekat kepadamu, maka kau tidak dekat. Buat nama. Karena kamu tidak dekat, maka apa? Kamu mudah melakukan maksiatan. Yang tidak dekat tidak meyakini Allah melihatnya, Allah menyaksikannya, Allah mengayominya, Allah tidak melihat itu semuanya, maka apa yang terjadi? Seperti tidak bertuhan. Maka jauhlah dia dari Allah. Wa illa, maka dari itu yang tidak punya keyakinan Allah dekat kepadanya, maka dia tidak dekat kepada Allah. Biarpun dia ngaku dekat kepada Allah, tapi tidak meyakini kedekatan Allah kepadanya, tidak akan dekat kepada Allah. Maka muncul pelanggaran-pelanggaran setelah itu, dosa-dosa. Biarpun katanya orang berjubah berimamah, dia mengatakan maksudnya aku orang yang dekat kepada Allah. Lihat pengakuannya, dia melakukan sholat dan sebagainya, cuman karena itu hanya sekedar gambar saja kedekatannya kepada Allah, tidak dengan cara meyakini Allah dekat kepadanya. Maka lihat di belakang dia bermaksiat. Mungkin dia bisa menjadi ahli sholat di depan jamaah dan depan murid-muridnya, tapi di saat sendiri apa yang dilakukannya? Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Ini baik, ini saja. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang dekat kepada Allah. Dengan dekat secara umum maknanya nyadari Allah melihat kita, menyaksikan kita, dan dekat secara khusus Allah memilih kita dengan segala macam keistimewaan di dunia sebagai mukaddimah keistimewaan di akhirat nanti. Wallahu a'lam bissawab.
Syukron kasiron kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah memberikan kepada kita semua keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Baik para jamaah, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para jamaah yang ingin bertanya kami persilahkan. Dari jamaah laki-laki satu penanya dan jamaah perempuan satu penanya dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sedang berzikir, tanpa kita sadari bahwasanya mungkin Allah menunjukkan beberapa pengalaman-pengalaman di dalam zikir, atau mungkin ada ulama yang mengatakan bahwasanya itu sebuah khaliyat atau khaliyah, sebuah perjalanan spiritual ketika kita sedang berzikir, ketika kita sedang mengingat Allah. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah kita boleh menceritakan tentang pengalaman-pengalaman yang seperti itu, dan bagaimana kita membedakan pengalaman yang hakiki, pengalaman yang datangnya dari Allah, dan pengalaman yang datangnya dari setan, seperti itu Pak Yai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari jamaah perempuan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyanyikan Buya berkaitan dengan Maulid Nabi. Saya mau bertanya sebagai orang awam, apakah dulu itu Nabi memperingati kelahirannya seperti mungkin saat kita ini kadang memperingati saat kita lahir itu, apakah dulu memperingatinya gitu? Nabi apakah melaksanakan seperti itu? Kalau memang tidak, terus selanjutnya kita sebagai pengikut Rasulullah, yang harus kita lakukan saat kita memperingati yang sesuai dengan syariat Islam itu yang seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, buah daripada zikir yang menyebutkan adalah Allah dan Rasulnya. Zikir yang khusyuk, yang sungguh-sungguh, tentu ada buahnya. Nabi menyebutkan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ada ketentraman. Ada istilah dalam dunia tasawuf namanya tajalliyat. Tajalliyat itu apa? Di saat orang membaca firman Allah, membaca zikir-zikir, dia menemukan keagungan Allah dan tidak bisa diucapkan dengan bahasa lisan. Yang ada apa? Dirasakan dengan hatinya sesuai yang difirmankan oleh Allah, innal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bergetar hatinya. Nah, itulah pengalaman rohani yang sesungguhnya, ada sesuatu yang dirasakan. Wa idza tuliyat alim ayatu zadatu imana, tambah iman. Berzikir, bergetar hatinya. Getaran hati ada sesuatu yang luar biasa dahsyat, mengguncang anggota tubuh, sehingga buah daripada zikir itu apa? Akan patuh anggota tubuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengalaman spiritual itu adalah sesaat, tapi buahnya adalah sepanjang masa. Pengalaman yang dibacakan oleh ahli zikir adalah waktu itu berzikir, ada kekhusyuan, dia menemukan di saat membaca satu zikir, tiba-tiba sesaat, tiba-tiba orang bisa menitikkan air mata. Disebutkan termasuk sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, 7 orang yang mendapatkan payung Allah di saat tidak ada payung Allah, bukan di saat mengingat dosa. Orang yang menyebut nama Allah, fadat ainah, menyebut nama Allah, bukan menyebut dosa itu. Nah, itulah yang dimaksud di situ. Orang yang mengatakan ada pengalaman spiritual, apa sih yang dimaksud? Adakah tetesan air matamu? Nabi yang menyebutkan itu. Berzikir menyebut keagungan Allah dibarengi dengan tetesan air mata, bergetar hatinya. Kalau yang berdosa menangis karena takut neraka, bukan itu yang dimaksud dalam hadis Nabi itu. Orang yang menyebut nama Allah
berzikir kepada Allah, setelah itu apa? Fadat ainah, mengucurkan air mata. Bukan ini air mata tobat, bukan, lain, ini babnya lain. Itulah makna. Jadi Allah menampakkan diri di dalam hati seorang hamba, dan makna penampakan Allah jangan dimaknai dengan penampakan yang selama ini diyakini orang nampak jin, genderuwo, demit, itu bukan. Artinya Allah membuka hati seorang hamba yang telah berzikir untuk kenal Allah, seperti kenal yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, sampainya seorang hamba kepada Allah seperti yang kita bahas saat ini. Tiba-tiba subhanallah, dengan berzikir tiba-tiba semakin yakin kalau Allah melihatnya, susah bermaksiat setelah itu. Dan untuk membedakan ini adalah hayalan dan hakikat tajalliyat, hakikat ma'rifah itu adalah seperti apa? Hakikat kenal Allah, buahnya dong, buahnya. Bahkan orang mungkin sesaat bisa berzikir ada getaran, ada merinding dan sebagainya. Merinding, ada orang mendengar cerita hantu merinding. Bahkan kadang mendengar sebuah sajak atau lagu kita bisa merinding. Akan tapi buah bergetarnya hati di ungkapan hati, bergetarnya hati, hati itu yang menggerakkan sultan di dalam diri kita, raja dalam diri kita adalah hati, sehingga keluar dari zikir subhanallah. Kepada istri bisa mudah untuk senyum, kepada anak peduli tentang pendidikannya, buahnya daripada zikir, termasuk keyakinan di dalam hatinya semakin kuat. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, untuk menambahkan keimanan bukan dengan dialog falsafah. Filsuf kenal Allah, meyakini akan adanya Tuhan tapi tidak bisa percaya bahwasanya Tuhan ini adalah Allah. Dialog falsafah tidak menjanjikan orang untuk, kenapa? Bukan di situ tempatnya, tempatnya di hati seorang hamba. Baik, begitulah. Jadi memang benar ada seorang yang berzikir kepada Allah tiba-tiba menemukan ketentraman batin, dan memang dengan berzikirlah hendaknya kita menjadi ketentraman batin. Dan ketentraman batin itu tidak bisa dinilai dengan berapa harga, itu tentrem saja. Maka yang berzikir tentrem, kebahagiaan, senang. Maka nggak ada hubungannya dengan tumpukan uang, gedung megah dan mobil mewah, tidak ada hubungannya dengan itu. Ketentraman batin. Ada orang yang rumahnya megah, subhanallah, mobil mewah tapi gundah, tidak ada hari dilewati kecuali dengan kesusahan, macam kekhawatiran. Kaya kok takut melarat, kan aneh. Kaya kan enak, kaya takut melarat, pusing dia. Wah, semakin kenceng cari duitnya nanti sampai waduh, tidak karu-karuan, tidak pernah menikmati. Ada orang seperti burung, lihat, gaji sehari dimakan sehari pun nyantai dah, bisa candaria dengan istrinya, subhanallah, ketentraman batin. Baik, itulah. Jadi mari kita berzikir dengan kekhusyuan. Makanya untuk sampai kepada kekhusyuan ternyata perangkatnya banyak, mulai dari baju yang halal, makanan yang halal, tempat yang benar, cara yang benar. Maka itu semua menghantarkan kepada zikir yang khusyuk dan menjadikan hati itu adalah bisa bergetar wajilat, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang kita harus punya zikir, jangan sampai kita tidak punya zikir untuk mengasah hati kita. Nggak cukup dengan ilmu ini saja, cuman manhaj kita ambil dari guru-guru, zikir pun ada batasnya. Artinya apa? Ada sesaat harus tafakkur, belajar tetap. Termasuk guru-guru kami, diantaranya termasuk Habib Salim Asy-Syatiri, bagi para santri itu kita tuh dilarang untuk banyak wirid. Makanya kita di Pondok Al-Bahjah jangan banyak wirid, banyak belajar. Waktu belajar banyak wirid, mau apain? Mau terbang beli pesawat 500.000 tiket terbang nanti, mau apa? Ratibul haddad, wiridul latif, itu zikir ba'da sholah, sholawat setiap saat, sudah belajar setelah itu. Nah ini, jangan sampai zikirnya itu dengan hawa nafsu. Zikir dengan hawa nafsu setiap hari, zikir pagi sampai siang, istrinya nggak dapat senyum, ini bisa saja alasan zikir nggak mau cari duit, istrinya kelaparan. Ya, baik, harus ini, maka harus ada dipenuhi syarat-syarat zikir yang benar, adalah mulai dari dengan rezeki yang halal yang kita makan, kita kenakan dan sebagainya,
baru zikir nanti khusyuk, kita fahami makna-maknanya, maka Allah akan mengirim, Allah akan menampak, membuka hati kita sehingga kita bisa ma'rifat kepada Allah, wusul sampai kepada Allah seperti yang kita bahas tadi. Baca zikir ya, punya zikir ringan setelah sholat harus ada zikir. Adapun zikir praktis setiap saat adalah sholawat, tapi ada zikir juga lebih dari itu, khusus bukan sekedar sholawat. Apakah rotibul haddad habis maghrib atau habis isya, atau rotibul atas, atau wirdul latif pagi. Nah, ya kita baca yang ringan tadi, al-wirdul fatih. Pokoknya jangan sampai kita tidak punya zikir. Yang nggak punya wirid itu kirit katanya, yang nggak punya wirid itu kera, monyet nggak pernah wiridan kan, ya sudah baca zikir, dan semuanya punya zikir. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengumpulkan zikirnya Nabi dalam kitab Al-Adhkar. Kalau kita mengamalkan zikirnya Nabi, habislah waktu kita. Terlalu banyak Nabi punya zikir. Akan tapi kita sekelumit dari zikirnya Nabi dirangkum oleh para ulama, kita baca dalam wirid-wirid yang selama ini kita baca. Baik, masalah menyebut kelahiran Nabi SAW, siapa pertama kali yang mengisah menyebut tentang kelahiran Nabi? Riwayat sahihah. Yang melakukan adalah Rasulullah sendiri. Jadi ada sebagian orang, Rasulullah sendiri tidak melakukan. Rasulullah tidak melakukan. Rasulullah pernah menyebutkan bahwasanya dalam hadis sahih tentang puasa hari Senin. Ditanya Rasulullah tentang kenapa puasa hari Senin, Nabi Muhammad menyebutkan hada yaum wulidtu fi, ini hari aku dilahirkan. Jadi Nabi menyebut, kalau memang menyebut hari kelahiran Nabi itu bid'ah, Nabi akan menghindar dari kalimat ini. Wa fihi ub'ad, dan di hari itu juga aku mendapatkan risalah, dan nanti pun, dan seterusnya. Dan Nabi mendapatkan risalah. Kalau memang yang diagungkan hanya wahyu Nabi waktu mendapatkan apa? Risalah, Nabi itu tidak akan menyebut. Kalau memang nanti menjadikan bahan bid'ah, Nabi tidak akan menyebutkan hari kelahiran. Fihi wulidtu, di hari itulah aku dilahirkan. Dan Nabi menyebut, lalu berpuasa, mensyukuri, berpuasa. Ada sebagian permasalahannya adalah kedengkian dan kebencian yang tanpa sebab. Yang jelas, wahai orang yang mengatakan bid'ah, tidak pernah ada larangan kita menyebut kelahiran Nabi SAW. Mana ada larangan? Kalau seandainya ada larangan, ini seolah-olah itu kok masalah qat'iyah yang orang tidak boleh berbeda pendapat, seolah-olah harga mati dan satu kata bahwasanya yang merayakan maulid Nabi adalah ahli bid'ah. Seolah-olah ada riwayat dari Al-Quran, dari hadis Nabi yang mutawatir sehingga pelakunya adalah harus ahli bid'ah, seolah-olah seperti itu. Dari mana? Kalau itu adalah ijtihadmu wahai orang yang tidak maulid Nabi, itu adalah sebatas ijtihadmu. Dan ulama yang melakukan maulid Nabi pun punya hujjah. Tapi kalau sudah menjadi bentuk hujatan, seolah-olah dalilnya qat'i, pasti mutawatir hadisnya yang secara, jadi qat'i dalalati qat'iyul wurud, secara makna jelas, riwayatnya pasti benar, sehingga orang yang merayakan maulid Nabi seolah ada larangan begini, jangan sampai engkau merayakan maulid Nabi, yang merayakan maulid Nabi adalah masuk neraka, seolah ada omongan begitu. Padahal semuanya adalah dalam ranah wilayah ijtihad. Itu ijtihad mereka yang mengatakan maulid Nabi adalah bid'ah, dan itu ijtihadnya orang mutaakhir, akhir zaman, bukan ijtihadnya para mujtahid 4 madhab. Para mujtahidin bukan, ijtihad orang akhir zaman dimatakan bid'ah. Adapun para ulama dari masa ke masa merayakan maulid Nabi itu adalah spontan, itu dalam makna bergembira kepada Nabi SAW. Adapun menyebut kelahiran Nabi sudah sangat jelas, hadis sahih, Imam Bukhari meriwayatkannya. Masalah penyebutan kelahiran Nabi SAW fihi wulidtu jelas. Adapun masalah orang di saat disebut Nabi Muhammad bergembira, Allah sendiri yang mengajarkan, dzakirhum bi ayamillah.
kita diperintahkan untuk menyebut hari-hari indah. Allah juga mengatakan, kul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu, hendaknya umatmu itu bergembira dengan karunia Allah dan rahmat Allah. Jika kau ingat rahmat Allah, hendaknya kau bergembira. Apapun rahmat itu, lihat, misalnya kita dianjurkan untuk syukuri anak akikah, walimatul arsh, pernikahan kita walimah, bisa sembuh dari penyakit, disunahkan untuk kita bersyukur. Sebab semua rahmat kalau kita mengingatnya, disunahkan kita untuk mensyukuri, bergembira. Bergembira makna bukan sorak hore, bukan. Bergembira itu dengan hati yang diungkapkan dengan misalnya sedekah. Contoh, karena kita punya anak, dianjurkan akikah. Apakah hanya sebatas akikah? Kalau seandainya ada orang berkata, kalau nanti aku diberi Allah putra, di samping aku akikah, aku akan menyumbang masjid ini 100 juta, apakah haram? Apakah lalu berkata, Nabi tidak mengajarkan begitu, itu bid'ah? Atau lalu berkata begini, nanti kalau saya punya anak, Nabi kan berkata, Nabi mengatakan akikah 2 kambing. Kalau tiba-tiba ada berkata, nanti insya Allah kalau saya punya anak ini, saya akan menyembelih kerbau 60, saya akan pesta makan yang meriah sekali untuk kaum fuqara. Apakah diharamkan? Membuat mimbar yang tinggi, ada ustadz yang ceramah, Nabi tidak pernah mengajarkannya, apakah itu bid'ah? Ceramah bid'ah. Ada idhofiyah, dari mana istilah bid'ah, idhofiyah segala macam. Memang kadang-kadang orang ingin mencari celah orang yang tidak pernah diketemukan, kemudian dibuat-buat sendiri lalu dikisahkan di luar sana. Kisah perayaan Maulid Nabi SAW tidak beda dengan jika seorang mensyukuri putranya dengan bermacam-macam acara. Intinya akikah sudah ada, akan tapi selebihnya adalah misalnya bagi-bagi duit. Barengan bersama kelahiran anak saya akan potong separuh harta saya akan bagi fakir miskin, saya akan undang ustadz-ustadz biar ceramah di sini, ada pelatihan, ada diklat head, ada ini, pokoknya saya bikin acara semeriah mungkin selama 1 bulan penuh. Bid'ah, masuk neraka. Nabi tidak pernah melakukannya. Dari mana itu semuanya? Jadi kadang-kadang orang berlebihan di dalam membuat bid'ah di otaknya sendiri, kemudian dikeluarkan, ditempelkan di orang, itu musibah. Baik, jadi perayaan Maulid Nabi adalah suatu sunnah, wajib, bukan sunnah. Artinya apa? Kewajiban bagi kita. Dalam makna Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi adalah mengungkapkan kegembiraan atas lahirnya Nabi SAW. Dan bagaimana kita mengungkapkan kegembiraan? Dengan sesuatu yang disenangi oleh Rasulullah, dengan sesuatu yang disenangi oleh Rasulullah. Jangan merayakan Maulid Nabi dengan sesuatu yang dimurkai, konser, murka Rasulullah. Yang senangi Nabi Muhammad pas sedekah. Baik, kalau anda tidak mau mengadakan perayaan kumpulnya orang banyak, anda pengen punya ide baru, tidak pakai puasa, ayo siapa berani mengatakan bid'ah? Enggak pakai puasa. Sebagian mengatakan ya sunnahnya kan puasa, ya puasa saja, tapi jangan yang lainnya. Ini mau membatasi kebaikan. Sekarang dirubah, dan ente yang mengatakan bid'ah dapat nanti bagian apa itu? Ada orang bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad, bagi-bagi duit 2 jutaan, datang enggak? Bid'ah. Sama, boleh bergembira karena duitnya banyak, miliaran dia, bersama lahirnya Nabi Muhammad SAW saya akan bersedekah. Siapa yang mengatakan bid'ah? Wong sedekah diajarkan oleh Nabi SAW. Ada berlebihan, dan ini sebetulnya sudah selesai kisah ini. Makanya kita tidak pernah bahas masalah hujjah. Kita perlu mengisi perayaan Maulid Nabi dengan cara yang benar, sebab memang ada benalu dalam sebuah pohon yang indah. Kadang Maulid Nabi yang sangat syar'i, yang sangat luar biasa ini kadang ditumpangi dengan acara yang aneh-aneh. Akhirnya menjadi acara tersebut haram, berkumpulnya laki dengan perempuan yang tidak pakai aturan dan sebagainya, yang semula ini adalah mencari ridho Allah, ternyata malah menjadikan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya bergembiralah dengan lahirnya Nabi SAW dengan bermacam-macam kebaikan yang bisa anda lakukan. Ibu-ibu mungkin bersama kelahiran Nabi Muhammad, saya akan mijet suami saya sehari penuh. Nggak pernah mijet selama ini. Ya boleh, karena gembira. Ini ibadah atau bukan ibadah? Ibadah. Jangan bid'ah lagi, semuanya bid'ah. Dari mana bid'ah? Sepertinya ada pabrik bid'ah sekarang ini. Ada berbid'ah, dicetak sendiri,
keliling tempelkan di orang sana sini. Nah, ini musibah. Orang buat pabrik bid'ah sendiri, merek-merek sendiri buat orang, buat ente sendiri, jangan buat orang. Musibah ini. Semoga Allah mengampuni, memberikan petunjuk kepada mereka. Mereka adalah umat Nabi Muhammad yang kepleset. Tetap kita harus mendoakan mereka. Baik, ini saja. Semoga Allah mengangkat derajat kita. Waktu saya dihadiri majelis, ada orang ngajak ngomong sama saya dan bertanya, bagaimana sikap saya? Kalau pertanyaannya masalah ilmu, nanti. Kalau masalahnya WC, tunjuk sana, jangan diam-diam. Cuman sebaiknya kalau tanya kalau masih ada ustadz ngomong itu, kalau bertanya masalah kepada murid, namanya su'ul adab, kurang ajar, menjadi sebab tidak manfaatnya ilmu. Ya, ustadznya masih jelaskan, dianya sibuk. Makanya pilihannya hadiri majelis cuma dua, ibu denger atau tidur, bapak. Ngomong nggak ada alasan. Jadi pilihannya dua, tidur atau denger. Kalau ngomong nggak usah mensyarai, kadang terlalu semangat ya, cerai. Jadi kiainya cerita, dia nyarai, syarai, nggak ketemu, diam. Lalu ada pertanyaan nanti, ada ditulis dan sebagainya. Dan bertanya boleh nggak? Ya kalau ada hajat, misalnya toiletnya di mana, boleh. Tanya dari mana ibu? Ya saya kenal ini ganggu ini. Kelihatannya pakai kerudung, sebelumnya ini kelihatannya ada termasuk di dalam surat An-Nas. Qul a'udzu binnasi min syarri waswasil jinnati wan nas. Ini kelompok jin dan manusia. Manusia kayak jin masuk majelis, orangnya pengen belajar, tak tanya diganggu. Kalau diganggu jin mah nggak kelihatan, bu. Diganggu jin manusia ini loh, nggak ada yang ngobrol lagi sampai kelihatan, salah paham nanti di rumah, musibah ya. Tapi ini baik-baik semua, diam, udah mulai tadi, berarti bener ini semuanya. Ini kan cerita di luar, ini bukan cerita di sini. Kalau di majelis ini, wah masa ada jin? Barangkali ada, boleh angkat tangan jinnya. Ada orang pengen puasa hari putih, hari Yaumul Bait. Nabi SAW menghimbau untuk kita puasa hari putih tanggal 13, 14, 15. Jika suatu ketika ada udzur, ya sudah, udzur berlalu. Misalnya tanggal 13, 14, 15 haid atau sakit, ya sudah. Apakah boleh diganti dengan yang lainnya? Kalau mau puasa, puasa saja, akan tapi bukan maknanya mengganti. Puasa saja, selesai. Seperti halnya orang puasa sunnah yang sudah ditentukan. Puasa Arafah, puasa apa, kan sudah lewat, ya lewat, selesai, tidak mendapatkan keutamaan. Cuman kalau orang sudah istiqomah, kemudian karena udzur, biarpun dia tidak melakukan, tetap dapat pahalanya. Ibu sudah rutin Senin Kemis, subhanallah. Biasanya pas hari libur, suaminya di rumah, suaminya bilang, "Ma, nggak usah puasa Senin Kemis karena abang ada di rumah." Akhirnya ngobrol sama, makan sama suami, pahala. Suaminya karena ada suami. Selama suami kerja, puasa terus. Atau apa saja, ada udzur, sakit, biasa puasa Senin Kemis, sakit, tidak puasa, tetap mendapatkan pahala. Yang rajin ngaji, tatanya sakit sampai meninggal, sakitnya setahun, sepanjang setahun dinilai sebagai orang ibadah. Karena apa? Istiqomah ngaji. Semoga sehat semuanya. Cukup insyaallah, yang lain jawab nanti saja. Dan jangan lupa untuk mengikuti beberapa acara di radioku khususnya, dan program di Cirebon TV, Radar TV setiap malam Jumat, dan juga jangan lupa setiap Senin pagi di MNC TV. Dan bagi pendengar yang ada di Jawa Timur bisa melihat di TV 9 setiap Ahad pagi, dan juga di BPS TV untuk di Jawa Timur setiap sore, dan juga yang di Bandung di MKTV setiap Jumat, Rabu, ada 3 hari. Nah, ditulis di sini. Dan di Batam
juga ada, ini tidak ditulis kanalnya, dia jelaskan. Insyaallah ada beberapa yang bisa diikuti. Dan mohon siapapun yang sudah mengetahui program-program dakwah itu tolong disampaikan kepada yang lainnya agar pahala kita melimpah. Jadi jadilah orang cerdas. Kalau ingin masuk dunia multi level marketing, ya ini loh tempatnya. Jadi ibu datang itu tidak membawa satu pahala. Ternyata pahala orang-orang yang ikut ibu itu adalah untuk ibu, untuk bapak yang membawanya. Jadi cerdas. Saya ingin pahala saya melimpah ruah, pahala saya berlipat ganda. Gimana? Saya banyak membawa orang. Anda memberikan informasi kepada orang di Kalimantan sana untuk mengikuti pengajian kami, tak tahu mengikuti, maka Anda dapat pahala, mereka dapat pahala, utuh semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Permintaan, tolong ibu bapak didoakan. Setiap malam kami minta untuk bisa melakukan sholat hajat untuk hajat-hajat Anda semuanya, akan kami mohon disisihkan untuk mendoakan, karena pondok ini butuh betul pembangunannya segera, secepatnya. Pembangunan secepatnya, minta mohon kepada Allah, semoga Allah mengirim ahli surga, pejuang-pejuang di jalan Allah, ahli surga yang tulus, yang bisa membantu pondok. Dan mintalah kepada Allah semoga kita tergolong bersama mereka. Mintakan di malam hari ya, insyaallah. Dan doakan semua yang berjuang di sana adalah diberi keikhlasan supaya amal baik mereka bisa mereka lihat kelak di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa qsurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang menyaksikan kami saat ini ya Allah, dan yang melihat hati kami ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan kepada hati kami kesadaran, keyakinan ya Allah akan kemahagungan-Mu ya Allah, kekuasaan-Mu ya Allah, keyakinan bahwa Engkau senantiasa melihat kami dan menyaksikan kami ya Allah. Sungguh kadang keyakinan kami ini tertutup oleh hawa nafsu kami, tertutup oleh kelalaian kami, sehingga kami kadang masih melakukan kemaksiatan ya Allah. Kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Ingatkan kami ya Allah, ingatkan kami ya Allah, ingatkan kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami bisa senantiasa ingat kepadamu ya Allah, keagungan-Mu, kemuliaan-Mu ya Allah, kemahakuasaan-Mu ya Allah, kasih sayang-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang punya hati penuh kasih kepada sesama kami, sehingga kami bisa menjalani hidup dengan penuh keindahan ya Allah, jauh dari kezaliman. Dan kami mohon ya Allah, apapun yang Kau berikan kepada kami dari karunia-Mu, jadikan itu semua menjadi sebab kami kenal kepadamu ya Allah. Kami tahu Engkau ya Allah, kami menyadari kedekatan-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, orang tua kami dan guru-guru kami, ampuni mereka semua, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan bersama kami pejuang-pejuang-Mu ya Allah, hamba-hamba-Mu yang tulus, yang bisa berjuang dengan kami, baik berjuang dengan hartanya atau ilmunya, atau dengan tenaganya atau pikirannya, atau panjatan doa di tengah malam ya Allah. Kami ingin ya Allah orang-orang tulus yang bersama kami ya Allah, dan jadikan kami bersama mereka. Dan kami mohon siapapun yang telah berjuang bersama kami, siapapun yang telah berjuang bersama kami ya Allah, kami mohon siapapun yang telah berjuang bersama kami, kami mohon berikan ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia sebelum di akhirat, di diri mereka dan di anak keturunan mereka dan keluarga mereka. Dan berikan kelak di surga-Mu ya Allah segala kebaikan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, rindukan kami dan cintakan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan giring kelak di surga, dan giring kelak di padang mahsyar bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan masuk surga-Mu bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad.
Muhammad. Yang sempit rezekinya lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan mereka dalam bayar hutang, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah, penuh kasih sayang dan kecintaan. Yang belum menikah jaga kehormatan mereka, berikan kepada mereka ya Allah kemudahan ya Allah untuk mendapatkan pasangan orang yang kau ridai, yang kau cintai, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah berikan kepada kami semua ya Allah umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat dan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah, iman. Dan kami mohon ya Allah jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.